Sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, saya termasuk siswi yang sangat pasif, hanya mengikuti kegiatan belajar yang ada di dalam kelas. Tidak pernah berani mencoba kegiatan di luar kelas karena merasa tidak percaya diri. Setelah selesai kelas pun, saya langsung pulang ke rumah. Saya juga tidak berani untuk mencoba hal baru karena takut menghadapi konsekuensi yang ada dan merasa tidak akan berhasil atau hasilnya akan mengecewakan. Saat kuliah, saya sadar bahwa pengalaman dan relasi itu sangat penting, sehingga saya memberanikan diri untuk mengikuti salah satu unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang ada di kampus. Setelah mengikuti UKM tersebut, ternyata saya menjadi panitia dalam sebuah program kerja. Dalam program kerja tersebut, saya masih sangat pasif karena belum tahu harus bagaimana dan tidak berani bertanya kepada teman yang lain karena tidak kenal dengan orang-orang dalam program kerja tersebut. Sehingga saya hanya menunggu perintah untuk melakukan sesuatu. Dalam menjalani program kerja tersebut hingga selesai, saya merasa tidak maksimal karena tidak banyak membantu. Jadi, saya mencoba mengikuti program kerja lain dan memberanikan diri untuk bertanya jika ada hal yang belum dimengerti. Di program kerja ini, saya menjadi koordinator divisi yang saya pegang, sehingga saya memberanikan diri untuk memimpin dan menyampaikan pendapat saat rapat. Sadar akan tanggung jawab yang saya pegang, saya belajar untuk menjadi pemimpin yang baik. Sejak mengikuti program kerja ini, saya banyak berkenalan dengan kakak tingkat sehingga relasi saya bertambah. Setelah program kerja ini selesai, saya mendapat beberapa tawaran dari kakak tingkat untuk ikut kegiatan kampus yang lainnya. Mulai dari ikut kepanitiaan dalam suatu program kerja hingga menjadi mentor untuk latihan rutin dan lomba. Di luar kegiatan UKM ini pun, saya menjadi ketua kelas dalam beberapa mata kuliah. Akhirnya, sekarang saya berani mengikuti kegiatan atau mencoba hal baru karena tersadar bahwa jika terus merasa takut dan tidak berani mencoba hal baru, saya tidak akan mendapatkan apa-apa dan tidak akan berkembang. Hambatan pada cerita di atas adalah tidak pernah berani mencoba kegiatan di luar kelas karena merasa tidak percaya diri, tidak berani untuk mencoba hal-hal baru, dan takut menghadapi konsekuensi yang ada. Dilakukan oleh Diva agar meningkatkan edibility, yaitu dengan berani menerima kegagalan ataupun kesalahan serta menyadari dan menerima perubahan yang sedang terjadi di lingkungan, dan juga berani keluar dari zona nyamannya. Halo, perkenalkan saya Evelyn dan inilah kisah saya mengenai beradaptasi. Ketika saya duduk di bangku sekolah menengah pertama, saya selalu diberikan fasilitas oleh orang tua saya dengan adanya asisten rumah tangga yang selalu menolong saya beserta keluarga saya dalam hal mencuci piring, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci pakaian, dan menyetrika. Dan saya ini juga bukan anak yang suka bangun pagi. Namun, ketika saya mau masuk sekolah menengah atas, ayah saya mendaftarkan saya di sekolah berasrama. Tepatnya yaitu di SMA Sedes. Hari pertama menjadi anak SMA berasrama sangatlah tidak menyenangkan menurut saya, karena mulai dari mencuci, merapihkan pakaian, mencuci piring, menyetrika, dan kegiatan lainnya ini semuanya harus dilakukan sendiri. Awalnya saya merasa kesal karena belum bisa menerima perubahan yang mendadak ini, dan juga harus belajar semuanya mulai dari mencuci, menyetrika, dan lainnya. Namun, setelah beberapa hari saya berpikir, jika saya terus kesal dan tidak bisa menerima perubahan ini, tentunya akan merugikan diri saya sendiri. Akhirnya, saya mulai mencoba belajar semuanya, mulai dari mencuci, menyetrika, bersih-bersih, menjemur, dan semuanya dari awal. Di sini saya juga meminta tolong untuk mengajari semuanya mulai dari awal kepada teman saya. Dan saya juga mulai belajar untuk bangun jam 4 pagi. Setelah itu, akhirnya saya mulai terbiasa menjalani kegiatan tersebut, dan ternyata itu kegiatan baik yang dapat diterapkan dimanapun agar saya menjadi lebih mandiri. Hambatan dari cerita Evelyn di atas adalah Evelyn belum bisa menerima perubahan yang mendadak dan tidak biasa hidup mandiri sebelumnya. Solusi dari kasus tersebut. Dari cerita Evelyn di atas, solusi yang dapat diberikan yaitu menyadari dan menerima perubahan yang terjadi di lingkungan. Seperti kita bisa lebih luas dan lebih fleksibel.